Waktu kurus ya, jadi waktu kurus itu efek OCD juga. Itu gue nggak bisa makan, nggak bisa, nafsu makan itu nggak ada juga. Karena terlalu stres, frustasi gitu ya. Depresi dengan hal tersebut. Jadi pikiran-pikiran negatif itu masuk semua. Kalau OCD gue OCD ekstrim, bukan OCD yang itu yang cuma rapih, beda. Kalau OCD ekstrim udah susah ini, mau mandi aja ribet kadang. Terus mau makan tuh susah. Bisa punya imajinasi dan delusi yang aneh-aneh. Itu. Dan kadang Halo Selebtubers, balik lagi di Selebtube TV nih guys. Semoga kalian selalu sehat-sehat aja ya. Kali ini gue mau mengupdate berita terbaru dari mantan pemain sinetron ganteng-ganteng serigala Aliando Syarif. Gak lupa juga gue selalu ingetin ke kalian untuk subscribe agar Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload. Berita tak mengenakan datang dari pesinetron muda Aliando nih guys. Kabar kurang mengenakan itu bermula hilangnya Aliando dari dunia entertain yang telah membesarkan namanya. Tak hanya sempat vakum dari layar kaca, Aliando juga vakum dari media sosialnya. Namun berita tak mengenakan itu, kini bukan hilangnya Ali dari media sosial maupun layar kaca, melainkan Ali mengidap OCD atau Obsessive Compulsive Disorder, atau yang lebih dikenal sejenis gangguan mental. Lantas, apakah yang tengah dirasakan Ali? waktu kurus ya, jadi waktu kurus itu efek OCD juga. Itu gue nggak bisa makan, nggak bisa, nafsu makan itu nggak ada juga. Karena terlalu stres, frustasi gitu ya. Depresi dengan hal tersebut. Jadi pikiran-pikiran negatif itu masuk semua. Kalau OCD gue OCD ekstrim, bukan OCD yang itu yang cuma rapih, beda. Kalau OCD ekstrim udah susah ini, mau mandi aja ribet kadang. Terus mau makan tuh susah. Bisa punya imajinasi dan delusi yang aneh-aneh. Efek OCD itu bikin kurus, betul banget. Gue jadi susah makan, gue susah untuk bergerak, untuk suap aja, itu tuh harus berpikir, ini mah ekstrem OCD. Ekstrem OCD itu kan udah kacau. Jadi lu lihat ekstrem OCD, tapi alhamdulillah, maksudnya tetap bersyukur masih dikasih kekuatan mental yang kuat gitu. Jadi gue nggak sampai ada yang di YouTube tuh, itu dia udah terjun bebas banget ke OCD-nya. Itu bener-bener dia broke banget sampai dia mau masuk kamar mandi aja udah susah itu. Gue lihat di YouTube itu mukanya udah amburadul itu dia. Itu harus disupport terus. Nah kalau gue alhamdulillah nggak sampai situ karena gue tetap fight untuk hal itu. Gue kaget loh sekarang 2022. Gue ingetnya 2019 kemarin Udah 2022 aja sih. Karena banyak hal yang harus kita lakukan gitu loh. Terhambat karena salah satu ini. Ini kalau misalkan dia dipegang, orang yang kena penyakit tersebut akan diem terus kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Misalkan gini. Jadi dia nggak boleh nurunin tangannya. Ada yang kayak gitu. Dan gue pernah untuk ngelakuin hal kayak gini dan gue harus diem dan nggak boleh ngapa-ngapain. Dan gue harus bisa mengalahkan pikiran gue. Dan kalau udah bisa baru turun. Itu aneh juga. Oh, by the way, gue disuruh kan gue bukan salah satu kolektor jam ya. Gue bukan pengkoleksi jam. Tapi kayak mereka tuh nyuruh gue untuk mengkoleksi hal tersebut. Gue nggak suka barang-barang. Gue bukan pengkoleksi barang ya jam. Gue bukan salah satu yang kayak jam gitu loh. Mungkin kalau gue koleksi stick drum, ngoleksinya lain-lain. Tapi nggak karena jam tangan gitu tuh nggak. Tiba-tiba disuruh untuk suka jam tangan, itu aneh banget. Mengalami depresi dengan imajinasi yang terlihat mengerikan, OCD juga membuat si penderitanya merasa harus melakukan tindakan yang secara berulang-ulang dan obsesif. Penderita juga merasakan kecemasan dan ketakutan yang berlebihan. Lantas, apa pendapat psikiater dan juga Ibunda Aliando?
OCD itu adalah suatu gangguan jiwa. Jadi meliputi obsesif dan kompulsi. Obsesi ini yang terganggu adalah pikiran. Jadi yang bersangkutan di dalam pikirannya itu mendadak ada sesuatu yang masuk yang dia tidak kehendaki, juga ada perasaan, ada ide-ide yang juga datang, tapi dia tidak bisa menolak. Padahal tidak di ini. Nah, kompulsi itu adalah suatu perilaku yang dilakukan tujuannya untuk menghapus atau menghilangkan pikiran obsesi tadi, atau paling tidak mengurangi pikiran-pikiran obsesif tadi. Oke, jadi OCD itu adalah memang betul menjadi sebuah gangguan psikologis, tapi bukan semata-mata cemas ataupun depresi. Jadi OCD sendiri yang kepanjangannya adalah Obsessive Compulsive Disorder, ditandai dengan adanya pikiran obsesif atau pikiran yang terus-menerus berulang-ulang tanpa kita bisa tahan atau tanpa kita bisa cegah atau tanpa kita mau, tiba-tiba dia muncul sendiri, seperti kayak ada film yang terus-terusan muncul. Dan kompulsif adalah sebuah perilaku di mana kita merasa harus melakukan suatu tindakan tertentu, seperti ada ritual tertentu yang sebenarnya nggak logis gitu, ataupun nggak sesuai dengan apa yang kita terima, yang kita pelajari di agama ataupun di moral ataupun di kebiasaan sehari-hari gitu. Jadi suatu kepercayaan yang nggak logis yang harus kita lakukan, ibaratnya walaupun kita tahu itu nggak logis, tapi rasanya nggak afdol untuk dilakukan, dan rasa nggak afdolnya itu kuat banget sampai kita sulit sekali ngelawannya, begitu. Iya, sebenarnya Ali tuh nggak ada apa-apa ya. Ali tuh lagi enjoy menikmati masa-masa kesendirian dia yang dulu hilangkan. Dulu kan dia nggak sempat punya waktu buat diri dia dan keluarga gitu kan. Dan Ali memang bilang Ali mau off dulu mah di dunia film, di dunia seni peran. Tapi tidak menutup untuk dunia musik atau fotografer atau dunia teknik yang lain kan. Ali nggak ngomong, yang dia ngomong cuman untuk syuting Ali stop dulu. Jadi misalnya kalau cuma di pikiran selalu ngerasa kok aku ngelakuin ini salah, kok aku ngelakuin itu salah, atau mungkin berpikir kalau aku nggak ngelakuin ini sama ini nanti ada yang celaka, padahal nggak ada hubungannya sama sekali, dan cuma di pikiran itu berulang-ulang terus sampai ya kalau misalnya kayak mungkin kasus Aliando, ada suatu hal yang bikin dia ngerasa nggak nyaman. Daripada aku harus ngerasa nggak nyaman ngitung rambutku ketika masuk kamar mandi, mendingan aku nggak usah ke kamar mandi sama sekali. Jadi ada perilaku avoidance di situ, begitu. Kemungkinan dia mengalami infeksi, kemungkinan dia hubungan sosial dengan orang lain, ada kecewa, ada stres, ya ada beban, ada gangguan macam-macam. Ini juga membuat seseorang yang rentan akan mengalami OCD itu. Jadi stres lingkungan, stres keluarga, kemudian stres dari diri sendiri. Misalnya saya harus rapi, saya harus perfect, saya harus kelihatan begini begitu. Jadi dia tidak mau mengubah kebiasaan, itu kan juga suatu beban buat dia. Kita doakan ya guys, semoga kesehatan Aliando membaik dan kembali menghibur kita semua di layar kaca. Sekian dulu videonya, kalau suka langsung aja di like, di subscribe, dan hidupkan selalu notifikasinya juga ya. Sampai jumpa.